إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita awali khutbah ini dengan terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita untuk hadir di rumah yang ia cintai ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang manusia lalai dengan dua nikmat itu. As-sihha wal faragh. Dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat memiliki kelapangan waktu dan kesempatan. Sehat dan memiliki kesempatan adalah dua nikmat yang Allah titipkan kepada kita sehingga kita mampu mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, datang ke rumah Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita yang ikhlas dinilai oleh Allah kebaikan. Satu langkah mengampunkan dosa kita dan langkah lainnya menambah pahala-pahala kita. Oleh karena itu kita tak pernah bosan memuji Allah sebagai ungkapan syukur, tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kita semuanya untuk senantiasa ingat dengan tujuan hidup kita. Karena bagaimanapun pesan-pesan seperti ini harus sering kita ulang-ulang. Karena banyaknya yang menggoda kita dalam kehidupan ini. Banyaknya kemewahan-kemewahan yang menggoda kita sehingga kita lupa tujuan hidup kita. Banyaknya janji-janji manusia yang membuat kita terlena. Banyaknya godaan-godaan iblis yang membuat kita kadang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Sehingga di saat kita lupa dengan tujuan hidup kita, maka jauhlah Allah dari diri kita. Jauhlah agama ini rasanya di hati kita. Sulit bagi kita melaksanakan ibadah. Langkah ke masjid terasa berat. Mengeluarkan uang untuk berinfak terasa sulit. Karena di saat kita terlena dengan dunia, saat cinta kepada dunia besar, di saat itu akhirat mengecil di hati kita. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu adalah kaidah yang tak bisa kita pungkiri. Di saat dunia ini besar di hati kita, maka akhirat ini akan mengecil di hati kita. Namun sebaliknya, jika seandainya akhirat makin besar di hati kita, maka dunia pun akan mengecil di dalam hati kita. Maka ini perlu kita waspadai. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, dunia ini ibaratkan air yang kau celupkan di dalam lautan. Jari yang dicelupkan di tengah lautan. Ketika jari itu diangkat ada sisa air membasahi jari. Itulah dunia. Adapun akhirat, itulah air yang tersisa di tengah lautan yang begitu banyak yang tak terkira. Bagaimana mungkin kita rela menjual dunia ini untuk mengorbankan akhirat kita? Dalam perumpamaan lain Rasulullah juga banyak mengumpamakan dunia ini yang menunjukkan dunia ini tidak ada apa-apanya.
Dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan dunia ini ibaratkan satu butir debu yang ada di padang pasir. Adapun akhirat adalah sisa daripada debu itu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengulang-ulang, perlu kita senantiasa saling menasihati, kembali mengulang kaji dan saling menasihati betapa tidak berharganya di dunia ini dan tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bahagia di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah ada dunia ini melainkan cuma main-main dan senda gurau saja. Ditafsirkan oleh Imam Qurtubi, makna daripada main-main dan senda gurau karena singkatnya hidup di dunia ini. Tak terasa hari ini kita sudah sampai umur yang kita miliki hari ini. Mungkin di antara kita yang 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, mungkin sudah ada sampai ke 60 tahun mendekati kematian. Tanpa terasa bahwa kita sudah melewati banyak hal. Tanpa terasa rasanya hidup ini sangat singkat, sudah sampai kepada pintu kematian kita. Maka inilah makna daripada la'ibun wa lahwun, bahwa hidup ini seakan-akan hanyalah sebuah mainan dan sendah gurau saja. Tak terasa. Walad darul akhiratu khairun, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Lillazina yattaquna, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang merindukan surga, orang yang takut dengan neraka, orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang di atas nikmat. Maka orang seperti itu mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Afala ta'qilun, kata Allah menutup ayat ini. Apakah kalian tidak memiliki akal untuk memikirkan ini? Artinya apa? Di ujung ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa kita sering lalai akan tujuan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita ini hanya seperti orang yang melintas, seperti orang yang berteduh di bawah pohon karena terik matahari. Ibaratkan musafir yang hanya singgah sebentar karena kecapean, karena kepanasan, maka musafir itu akan melanjutkan perjalanan. Singgah sebentar, itulah dunia yang tidak seberapa ini. Dunia yang singkat, yang menentukan apakah kehidupan kekal kita masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, atau justru kita setiap saat akan mendapatkan penderitaan karena salah menggunakan hidup yang singkat, yang hanya berkisar 63 tahun mengikut umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam banyak ayat Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang paling utama yang Allah ingatkan kepada kita. Ingat, kata Allah, tidak aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah. Maka kita mesti menjadikan setiap waktu kita beribadah. 24 jam kita beribadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Baik yang aktivitas ibadah seperti solat, membaca Quran, zikir, maupun segala aktivitas lain, mesti semua dijadikan ibadah. Jualan mesti dijadikan ibadah. Kerja 8 jam satu hari mesti dijadikan ibadah. Menjadi guru mesti menjadi ibadah. Status kita sebagai ayah mesti menjadi ibadah. Semua kegiatan kita 24 jam mesti jadi ibadah. Dan di saat tidur pun mesti kita jadikan ibadah. Bagaimana cara kita menjadikannya ibadah? Pertama, kita mesti menjadikannya tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Bekerjalah dengan jujur, karena jujur dalam bekerja adalah perintah Allah dan Rasulnya. Bekerjalah dengan giat, karena giat dalam bekerja adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jalankan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, maka semuanya insya Allah akan menjadi ibadah. Karena itu, ibadah bukan hanya sekedar solat, ibadah bukan sekedar membaca Quran, ibadah bukan sekedar zikir, ibadah bukan hanya sekedar memberi sedekah, tetapi dalam bekerja pun mesti dijadikan ibadah. Lakukanlah pekerjaan itu dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika kita mengurus masjid, itu juga jadi ibadah. Lakukanlah sesuai dengan Allah kehendaki. Ketika kita, apapun pekerjaan kita, semuanya harus kita jadikan ibadah, agar kelak kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, agar tujuan Allah menciptakan kita itu tercapai. Ini yang pertama yang mesti kita garis bawahi. Yang kedua adalah ketika Allah ingin menciptakan kita, nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam,
Maka kata-kata yang Allah keluarkan kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini adalah khalifah. Khalifah itu apa? Ditafsir oleh ulama. Makna khalifah yang pertama adalah i'marul ardi, bahwa kita punya tanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah ini, menjaga kelestarian alam, menjaga kehidupan makhluk lain, menjaga kehidupan makhluk binatang, menjaga kehidupan makhluk tumbuh-tumbuhan, menjaga air, menjaga udara. Inilah mengapa Allah menyebut bahwa kita adalah khalifah. Maka orang yang suka merusak alam, orang yang suka merusak lingkungan, dia lupa bahwa dia manusia. Dia lupa apa tujuan Allah untuk menciptakannya. Di saat itu tidak ada dalam diri kita, kepedulian terhadap lingkungan tidak ada, berarti kita lupa tujuan Allah menciptakan kita. Allah lebihkan kita dari segi pikiran, Allah lebihkan kita dari segi fisik, karena Allah membebankan kita tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua, makna daripada khalifah adalah islahul ardi. Bagaimana kehadiran kita di muka bumi ini mesti mendatangkan kedamaian, mesti mendatangkan kedamaian bagi banyak orang. Maka orang yang suka mengganggu kehidupan orang lain tidak disebut dengan orang beriman. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Demi Allah orang itu tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang terganggu dengan perbuatannya, orang yang suka mengganggu orang lain, maka orang itu bukanlah orang yang beriman. Orang yang mengerti tujuan hidupnya, dia bukan mengganggu orang lain, tetapi memudahkan kehidupan orang lain, memiliki mahabbah terhadap orang lain, memiliki rasa cinta, memiliki rasa sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah, terus ingat apa tujuan Allah menciptakan kita, agar kita mati husnul khatimah, dan janji-janji Allah surga itu diberikan kepada kita, yaitu surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, kelalaian kita itu akan berakibat bahwa di akhirat kita merupakan orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم بتقوى الله أيها المسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.